Hari ini kita masih dalam serial Roh Kudus Penyembuhku. Jadi kita melihat penyataan mujizat melalui rasul-rasul. Kenapa kita melihat penyataan mujizat melalui rasul-rasul? Karena kita percaya rasul-rasul adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Dan roh yang sama yang ada pada mereka ada dalam kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, roh yang ada pada rasul-rasul ada dalam saya. Bahkan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada dalam kita. Amin. You are more powerful than you think. Kita lebih berkuasa daripada yang kita pikir. Kalau roh yang sama yang membangkitkan Yesus tinggal dalam kita, masakan hanya masalah hidup bisa buat kita down sih? Masakan hanya masalah yang belum sampai kita berdarah bisa buat kita kecewa sih? Kalau roh yang membangkitkan Yesus tinggal dalam kita, segala sesuatu yang begitu sulit pun, yang begitu susah pun, yang begitu berat pun akan menjadi begitu gampang. Amin. Coba kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang pertama. Kita mau lihat sama-sama ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, lalu mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sedemikian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka juga akan mengusung engkau keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ketika kita baca ayat ini, ngeri ya saudara. Bagaimana cuma karena ada suami istri, bukannya mereka gak memberi loh, tetapi mereka berbohong tentang bagian yang mereka beri. Zaman sekarang orang lagi ribut soal perpuluhan. Ini bukan 10% loh. Ini seluruh dari penjualan tanahnya. Tetapi mereka berbohong dan itu mengakibatkan kematian. Mungkin kita bilang kok Tuhan kan beda ya, Tuhan perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru. Ini perjanjian baru. Ini Kisah Para Rasul. Dan apakah saudara lupa di kitab Maleakhi dikatakan Tuhan tidak berubah? Di kitab Ibrani dikatakan Yesus tidak berubah. Tuhan yang sama yang dengan firman menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang sama yang hari ini kita sembah.
Tuhan gak pernah berubah, kuasanya gak pernah berubah. Saya percaya ya, gereja itu selalu ada di bawah serangan. Serangan gereja ada dua, yang pertama eksternal, yang kedua adalah internal. Yang pertama gereja diserang dari luar, yang pertama diserang dari dalam sendiri. Ketika kita lihat teks tersebut, gereja lagi diserang. Semua orang-orang memburu pengikut-pengikut Kristus, atau dalam zaman itu disebut sekte jalan Tuhan. Semua pada gak suka sama pengikut Yesus. Saudara tahu gak, ini udah tahun 2023 dan kekristenan masih menjadi agama yang paling banyak dipersekusi di dunia ini. Saudara pernah mikir gak kenapa kekristenan di barat itu kesannya diterima bahkan populer, tetapi kekristenan masih menjadi agama yang paling dibenci orang. Tidak ada buku suci agama lain yang lebih banyak dibakar daripada Alkitab. Tidak ada pemuka agama lain selain pendeta yang paling banyak diburu, dihajar, dihabisi selain daripada Kristen. Kenapa kira-kira? Menurut saudara kenapa? Karena iblis tidak suka kebenaran. Iblis gak suka kebenaran. Ketika kebenaran diberitakan, iblis gak suka. Makanya kalau iblis gak bisa menyerang pesannya, ia menyerang pembawa pesannya. Makanya saya mau bilang sama saudara ya, doa untuk hamba-hamba Tuhan. Karena yang paling banyak diserang ya, ini saya kalau gak belajar firman benar, kalau saya gak nyampein firman benar, bisa menyelewengkan iman saudara. Hamba-hamba Tuhan itu menjadi targetnya iblis. Khususnya apalagi mereka yang melayani penginjilan, pelayanan mujizat. Kalau saudara lihat pelayanan Pak Gembala ya, kalau saudara lihat pelayanan papa saya, itu kalau di desa-desa, kemarin baru dari Papua di kota Yahukimo, puluhan ribu yang hadir, begitu banyak mujizat. Papa saya melayani dari tahun 90-an. Serangannya luar biasa. Dan yang paling lucu ya, saya melayani beberapa saat lalu ketemu dengan seorang gembala dari GBI juga. Dia kaget saya mirip papa saya. Saya bilang, ya ilah om, jangankan mirip, khotbah kayak papa aja saya bisa. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa bisa. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, keselamatan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Ya anaknya. Ay, Mamma Mia. Karena anaknya saya ngomongnya bisa. Bahkan terkadang sering keceplosan. Karena apa? Karena dia papa saya. Tetapi yang aneh saya lihat banyak orang Kristen mulutnya gak sama kayak bapaknya. Kelakuannya gak sama bapaknya di sorga. Kalau orang hina dia, bukannya dia berkati, tapi dia bales. Tangannya, kerjaannya bukan memberkati, tapi apa? Serakah. Coba lihat kiri kanan saudara, tanya, lu serakah enggak? Ada orang yang bukan cuma serakah, pelit lagi. Aduh. Tapi tenang aja saudara.
Kalau saya mendoakan saudara hari ini untuk rebah bukan seperti Ananias dan Safira. Karena kalau iya sepi ibadah saya saudara. Nggak ada yang mau datang. Jangan mau didoain Pastor Geran. Rebahnya bisa 2, bisa sembuh atau diangkat. Tergantung dosa saudara aja. Wah tapi seru juga gitu ya. Jadi kayak saudara, kalau engkau imannya dekat pada Tuhan, saya doakan kau disembuhkan. Kalau tidak dipanggil. Tapi ngeri gak sih kita lihat bahwa cuma karena ya Ananias dan Safira bukan bukan pembunuh. Ananias dan Safira bukan orang yang Paulus lebih jahat daripada mereka loh. Paulus mengincar pengikut-pengikut Yesus, membunuh mereka, tetapi hanya karena mereka tidak jujur kepada Roh Kudus, mereka mati. Ayat yang kedua coba kita lihat. Kisah Para Rasul 5 ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini ada 2 ya. Yang pertama, saudara di sini berapa banyak yang sudah menikah? Coba angkat tangan. Nih, saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara tuh gak benar, jangan ngajak-ngajak istri saudara. Amin Bu. Bu, kalau engkau juga gak benar, jangan ajak-ajak suamimu. Ada ya, pasangan suami istri saya kenal. Sebelum menikah, suaminya tuh orangnya pendiam, orangnya santai. Pas udah nikah, mulutnya hobi banget ngomongin orang. Saya juga gak tahu mujizat apa itu mulut diubahkan dari firman jadi gibah. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya. Pak tahu gak? Iya. Pak, Bu. Kalau dosa tuh jangan ngajak-ngajak. Belajar dari Hawa. Ananias dia keep sebagiannya. Dia bilang kepada istrinya, mestinya istri itu menjadi penolong yang berkata, Pak gak bener kayak gitu. Jangan takut menegur suamimu, jangan takut menegur istrimu. Karena dasar kita firman. Saya begitu percaya ya, bahwa kalau misalnya dasar firman yang menjadi dasar kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita akan berhasil. Saudara mau kerja benar ya di kantor ya, kalau dasar saudara firman, pasti saudara akan diangkat lebih daripada orang-orang lain. Apapun yang kau lakukan ketika firman menjadi dasar kehidupanmu, bukan hanya kehidupan kita seturut kehendak Tuhan, tapi Tuhan sendiri akan berkati dan memberikan perkenanan dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah coba lihat ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi ada 2. Orang yang hatinya dikuasai iblis, yang melakukan sesuatu yang baik. Atau orang yang hatinya dikuasai Roh Kudus, tetapi jatuh dalam dosa. Dua-duanya beda. Yang pertama adalah orang yang hatinya dikuasai oleh iblis. So everything they do is because of the evil desire. Hasratnya pengen ngelakuin memang hal-hal yang jahat.
Kalau ngelihat orang udah tahu gimana gue bisa peras nih orang nih. Keinginannya tuh udah nggak bener karena hatinya udah nggak bener. Orang yang hatinya busuk kecium dari mulutnya. Saya ulangi sekali lagi ya. Orang yang hatinya busuk kecium dari mulutnya. Coba sama-sama hitungan ketiga ya. Saudara gini. 1, 2, 3. Gak busuk. Puji Tuhan. Saya lagi agak mampet soalnya. Saya juga gak habis pikir ya saudara ya. Ada aja orang itu yang hobinya gibah aja hidupnya. Hobinya nyinyir aja kehidupannya. Apa aja tuh digibahin, apa aja tuh dinyinyirin gitu. Saya rasa orang kayak gini gerejanya tuh di GBI, Gibah Battle Indonesia. Bahkan nonton khotbah aja nyinyir. Nonton khotbah aja di sosial media, jarinya tuh kayak nggak bisa kalau nggak nyinyir, nggak bisa kalau nggak gibah gitu. Gue jempolnya tuh kayak dikendalikan setan gitu loh. Makanya kalau saya posting di sosial media nih, ada nih yang jempolnya nggak tahan, ayo tahan nih, tahan dalam nama Yesus, tahan. Saya dari 2015 ya, dari 2015 Tuhan tuh proses saya setiap hari. Saya tuh dibully online, dari dikatain dukun lah, dari dikatain mata duitan lah, dari dikatain penyesat lah. Tetapi saya percaya satu ya, seperti yang Petrus katakan, what doesn't kill you make you stronger. Petrus berapa itu ya? Saya percaya ya, omongan orang gak menentukan siapa saya, omongan orang gak membuat saya jadi lebih baik. Jangan izinkan mulut manusia untuk mempengaruhi keadaan hati saudara. Jangan izinkan mulut manusia mempengaruhi keadaan hati saudara. Karena orang cuma bisa ngomong. Tetapi yang mengatur kehidupanmu bukan manusia, tetapi perkataan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya ada orang suka bilang sama saya, Pastor, saya terus dibully sama satu orang ini. Saya gak tahu mau ngapain, saya udah balas, saya udah ini. Saya bilang blok. Iya, saya udah blok dia buat account baru. Ya blok lagi. Saya mau bilang ya, orang yang bully lama-lama juga capek. Amin. Ini yang amin saudara yang suka ngebully ya. Saudara biasain ya, anak Tuhan gak usah komentar buruk di sosial media. Mau apapun gak usah komentar buruk. Ini saya ngomong satu hal nih ya. Doa adalah hal terbesar dan hal terkecil yang saudara bisa lakukan untuk seseorang. Sekali lagi saya bilang nih. Ini saudara yang mau instastory sekarang nih. Ya, siap ya. Saya dandan juga deh biar bagus deh. Instastory saudara deh. Bapak Ibu, doa adalah hal terbesar dan terkecil yang kau bisa lakukan buat seseorang. Kalau kau tidak bisa bantu dia doa, maka tangan Tuhan akan tergerak untuk membantunya. Dan kalau tangan Tuhan tergerak, maka hal-hal yang luar biasa dinyatakan, berkat yang luar biasa dinyatakan, dan perkenanan Tuhan yang begitu ajaib dinyatakan juga dalam kehidupanmu ketika engkau memberkati. Berikan tepuk tangan buat Instastory. Haleluya. Langsung siap semua. At Glow Fellowship Center with at Pastor Garen. Sekarang saya semenjak centang biru banyak yang ngetek ya. Ya Tuhan berkati deh saudara ya. Petrus bisa tahu karena dia ada namanya word of knowledge ya, karunianya ya. Dia bisa tahu nih. Oh Ananias emang dia keep sebagian.
Saya juga kadang-kadang saya tahu tapi saya mau tahu dari orangnya. Makanya kalau sama hamba Tuhan saya mau bilang sama saudara, saya itu pejabat dari bukan partai, enak aja pejabat partai. Saudara mohon maaf ya, pejabat partai itu melayani, pejabat partai itu mewakili negara. Saya hamba Tuhan mewakili pencipta alam semesta. Mau siapapun sakit datang ke dokter. Dokter kalau udah angkat tangan datang ke siapa? Pendeta. Hidup dan mati di tangan Tuhan kok. Saya mau bilang satu ya. Saya waktu itu punya sebuah pengalaman. Ini saya cerita tapi live streamingnya pura-pura matiin aja ya. Jadi suatu kali, aduh saya cerita gak ya? Saya takut viral lagi soalnya. Oh saya cerita aja deh, soalnya udah masa jabatan udah habis. Jadi suatu kali saya pernah, wah waktunya udah tinggal dikit gak sempet nih kayaknya. Tapi gak apa-apa saya cerita, tapi jangan ada yang instastory ya, jangan ada yang ngomong-ngomong. Kalau ada orang tanya, bener ya emang gitu? Gak tahu, pura-pura gak tahu aja. Jadi cerita gini, suatu kali saya, gak apa-apa ya ngomongnya ya, live streaming bisa dipotong gak nanti? Yaudah gak apa-apa lah, orang kebenaran kok ya. Suatu kali saudara, saya mendapatkan word of knowledge. Kan kita lagi ngomong soal word of knowledge Petrus ya. Suatu kali saya datang ke rumahnya Kapolri. Saya datang ke rumahnya Kapolri, ada beberapa hamba-hamba Tuhan juga di situ. Kalau saya kan memang dari awal umur 20-an sudah kenal lah beberapa pejabat melayani gitu. Nah waktu itu saya pakai baju dinas tuh. Baju dinas bukan baju ini, baju pendeta. Jadi saya datang, duduk, ngumpul. Ada papa, ada saya, ada beberapa hamba Tuhan. Pas terakhir kan foto bareng. Terus saya bilang, maaf, izin Jenderal ada lampu infrared ya, yang untuk terapi. Terus dia ngeliat saya agak aneh gitu. Kok pendeta nanyain lampu infrared, apakah mau jualan gitu. Dia ngeliat saya agak aneh, terus saya oh iya ada. Lah, kok pastor bisa tahu? Memang dipanggil pastor karena saya kan pakai baju pendetanya ya. Kok pastor bisa tahu? Iya. Pak Kapo, iya Jenderal. Karena saya memang pelayanan kesembuhan. Karena kira-kira setiap sore jam 3 sore, jam 5 sore itu Jenderal suka ada rasa ketusuk-tusuk kan di bagian sini seperti jarum. Itu ada kiriman itu. Oh. Iya betul. Apalagi khususnya kalau lagi duduk terus mau berdiri itu ada rasa seperti berat yang menarik. Oh betul pastor. Pastor bisa tahu, iya saya memang pelayanan kesembuhan Jenderal. Oh ya udah. Terus dia panggil dulu waktu itu, aduh saya cerita gak ya? Soalnya di ruangan itu ada 3 orang yang kalau saya sebut namanya, waduh saudara bakal tahu semuanya. Pokoknya dia panggil ajudannya lah, ajudannya aja kalau saya sebut, heboh saudara, wah viral. Pokoknya dia panggil ajudannya, kombes. Kamu nanti minta nomor pastor ya? Oh iya Pak Jenderal. Habis itu kita foto-foto ke depan, pas udah ke depan, terus saya kasih minyak urapan kan, saya titip. Izin Pak Kombes, ini untuk Pak Kapolri ya, bilang nanti dipakai, doakan, kita juga udah doakan supaya
menangkal itu, tusuk-tusuk kayak gitu. Terus komisi bilang, iya siap, terima kasih pastor. Untuk saya? Oh iya siap, ini sama untuk Bapak ya. Oh iya terima kasih. Tiba-tiba pas salaman, jegrek. Itu tustel dong, salaman kayak gitu. Kelihatan umur ya saudara, saya nyebutnya tustel ya. Pas salaman, saya bilang, Pak, Oktober pecah bintang ya. Jadi kalau dalam militer atau dalam polisi itu yang paling susah adalah dari kolonel menjadi jenderal dan dari kombes menjadi jenderal. Nah dia posisinya agak susah karena dekat dengan Kapolri. Jadi nanti dianggapnya wah gara-gara dekat diangkat gitu loh. Tapi mukanya langsung wah siap Pak Pendeta. Dan betul Oktober itu puji Tuhan dia diangkat jenderal. Tetapi saya tidak bisa share siapa karena saya yakin pasti akan viral sampai kemana-mana. Saya sudah buat nazar tahun ini, Tuhan tahun ini saya tidak mau viral. Biarlah Tuhan yang diviralkan lewat kehidupan saya. Haleluya. Tapi kalau saudara mau tanya nanti saya bilangin. Enggak. Maksudnya gini saudara terbuka aja sama hamba Tuhan karena kadang-kadang ya orang ngomong sama saya apa, saya dengar dari Tuhan udah tahu. Cuma saya mau lihat nih orang datang tulus atau enggak. Kita nih ya pendeta ya, khususnya pendeta di bawah Gereja Betel Indonesia, kita punya tata gereja. Tata gereja adalah aturan untuk setiap hamba Tuhan yang ada di GBI Glow. Nah, bukan di GBI Glow, semua Gereja Betel Indonesia. Di mana Gereja Betel Indonesia sekarang jemaatnya 4,2 juta orang di seluruh Indonesia. Setiap pejabat pendeta dari GBI itu kalau misalnya konseling dengan jemaat, detail dari konselingnya itu nggak boleh dibocorin sama orang lain. Karena kalau misalnya kita ngomong isinya, kita pun bisa dilepas ke pejabatannya. Jadi jangan pikir pendeta tuh kalau ngumpul gosip, ngomongin jemaatnya, nggak boleh. Bahkan saudara saya konseling kepada siapa, itu kalau misalnya yang konseling ya, kalau tadi kan nggak konseling ya, tadi kan doain, kalau doain kan nggak apa-apa. Saya konseling sama siapa yang, kalau saya sebut-sebut saudara pasti tercengang deh, terbahana. Tapi bahkan saya nggak pernah posting gitu, oh ini sama pejabat ini, puji Tuhan saya sama ini, karena nggak perlu. Buat saya sama, saudara melayani siapa, saya ngelihatnya bukan pangkatnya, bukan apa, saya ngelihatnya jiwanya. Justru saya mau bilang sama saudara ya, kalau saudara punya duit banyak, saudara datang pada saya lebih susah. Karena saya selalu punya prinsip gini, karena lu punya duit, lu pikir lu bisa beli ya kuasa Tuhan ya. Saya punya prinsip salah satu, cuma karena engkau punya pangkat, Tuhan gak lihat pangkatmu. Tuhan gak lihat uangmu, Tuhan lihat hatimu yang haus. Berapa kali saya dipanggil untuk menghadap, mendoakan bupati, mendoakan ini, saya gak mau. Saya bilang datang aja ibadah saya. Karena apa? Saya yakin ya, saya tuh hamba Tuhan. Saya tuh melayani Tuhan. Dan Tuhan tuh gak murahan. Jangan percaya pendeta apa-apa yang kalau misalnya sama pejabat tuh, Bapak, aduh shalom. Saya gak pernah kayak gitu. Justru kalau saya ketemu pejabatnya yang, Pastor, bukan sombong ya. Karena apa? Saya mewakili Tuhan. Petrus bisa tahu dan cuma karena Ananias dan Safira menahan sebagian daripada apa yang menjadi milik Tuhan, mereka kehilangan segalanya. Saya ulang sekali lagi ya. Hanya karena Ananias dan Safira menahan sebagian dari apa yang menjadi milik Tuhan, mereka kehilangan semuanya.
Jangan sampai Tuhan meminta kehidupanmu diserahkan padanya, tapi saudara masih bilang, enggak mau, ini kan punya aku, ini kan hidup aku kan masih suka lakukan ini, aku kan masih nyaman dengan ini. Jangan sampai Tuhan ambil semuanya deh. Sudah begitu banyak orang ya saudara ya, yang sakitnya udah terminal. Dokter udah bilang tinggal hitung hari. Tinggal hitung hari. Duit mau sebanyak apapun tinggal hitung hari, mau duit dipakein apa? Makanya saya mau bilang sama saudara, kapan uang itu menjadi tidak berharga? Uang tidak menjadi berharga ketika tidak ada waktu. Bersyukurlah kalau ada waktu. Lebih bersyukur lagi kalau ada waktu, ada duit juga sih. Tinggal hitungan hari. Yang saya bilang apa? Saya bilang gampang. Pak, Tuhan bilang Bapak kasih hidup Bapak untuk melayani Tuhan. Kalau perlu masuk sekolah teologi, jadi hamba Tuhan, Tuhan selamatkan. Beberapa yang respon sampai hari ini masih hidup. Sampai hari ini masih hidup. Jangan sampai ada sesuatu yang Tuhan minta dari kehidupanmu yang kau belum relakan untuk Tuhan. Dengan begitu banyak alasan, kita begitu pintar ya buat alasan-alasan ya. Tuhan tapi kan ini, tapi kan ini, tapi kan ini. Kalau kita tidak bisa rela berkorban waktu buat Tuhan, kalau kita nggak rela berkorban bahkan uang buat Tuhan. Saya mau bilang, saya mau share nih antara kita aja boleh nggak saudara? Saya mengajarkan dan saya percaya tentang perpuluhan ya. Karena apa? Karena saya juga memberi perpuluhan dan saya lihat berkat Tuhan setia dalam kehidupan saya. Karena itu saya ajarkan. Karena itu saya percaya. Minggu lalu teman saya pendeta ada yang gak percaya perpuluhan datang di ibadah saya. Pastor Brian, saya lupa waktu itu dia. So dia berdiri. Karena saya merasakan kebaikan Tuhan, saya melihat mujizat Tuhan dan pemberian. Makanya saya bilang saudara, ketika saudara memberi, saudara pasti diberkati. Karena saya juga ngalamin. Dan saya dengar banyak saksian juga ngalamin. Dan saya mau bilang sama saudara satu ya, ini antara kita ya. Saudara ngasih perpuluhan gede sama saudara gak ngasih perpuluhan, gak ngaruh ke gaji saya. Jangan saudara pikir nih gue ngasih perpuluhan, nih gue ngasih persembahan gede, pendeta jadi makin kaya. Kagak saudara. Nih ya nih, saudara lihat nih, lampu LED, listrik, emang beres pakai bahasa roh. Ini semua perabotan, kamera apa, emang bayar pakai iman. Kan bayar pakai duit ya. Kan gak bisa, Pak tagihan listrik tahun ini kirabasik kiribit tiarabasik kirabala amin. Lunas. Gak bisa. Saya begitu percaya. Aduh saudara. Saudara kalau misalnya bukan dari Kristen ya, kalau dari non Kristen, apalagi dari Buddha dan sebagainya, malu saudara lihatnya. Mereka hari-hari mereka bisa ke kuilnya, mereka bawa sapu untuk sapuin, untuk beres-beres, untuk apa, kerja keras karena mereka percaya makin mereka berkorban, makin mereka memberi, makin diberkati. Saya mau bilang sama saudara, pengorbanan adalah bukti otentik dari kasih. Kenapa Ananias dan Safira ya Tuhan judge begitu keras, Tuhan hakimi begitu keras? Agar jadi contoh, kalau saudara lihat nih ayat yang ke-11-nya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saya mau bilang satu, cukup mereka yang jadi contoh.
Jangan sampai ya satu hari Minggu tiba-tiba ada yang terkapar di sini. Kenapa? Nggak ngasih perpuluhan. Cukup mereka yang jadi contoh. Dalam kehidupan kita saya yakin Tuhan menjadi sumber segala sesuatu. Siapa kita sampai kita bisa mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan. Kehidupan kita datang dari Tuhan, segala sesuatu datang dari Tuhan. Dan ketika kita mempersembahkannya untuk Tuhan, Tuhan yang akan jadikan segala sesuatu berhasil menurut kehendaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.